ngomong apa, tapi ternyata tentang HP ini memang salah satu butir poin yang memang dimasukkan dalam tata tertib dan surat pernyataan peserta didik di awal tahun pembelajaran. Jadi saya sangat senang hari ini mendengar beberapa inspiratif atau inovasi yang dilakukan guru-guru di sini atau wali kelas untuk Jadi saya bersyukur, intinya kita semua bersyukur bahwa kita di sini sama-sama belajar dan sebenarnya ini adalah dasar bagi kami nanti. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga akan merumuskan suatu hal yang baru, tata tertib yang baru yang disesuaikan dengan keputusan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat yang terbaru. Seperti yang kemarin sudah di-share ke grup, kalau salah surat edarannya, kecanduan dalam bermain game, seperti gadget. Apa sih? Gadget. Ya itu pokoknya. Jadi adalah dasar yang pertama yang bisa kita lakukan menentukan selanjutnya yang akan dilaksanakan di tahun pembelajaran berikutnya gitu. Oh iya, mungkin itu aja deh Pak. Terima kasih Ibu Eka. Berarti memang akan ada pembahasan lanjutan ya, terkait edaran dari Gubernur. Terima kasih Bu Eka. Pak Rianto mungkin ada teman-teman ini megang handphone dulu soalnya. Sepakatannya memang harusnya satu sekolah ya Pak Rianto. Nanti ada produk hukum turunannya. Ya betul. Semuanya jadi sebelum masuk ke sini dan kita bisa mempertegas ke anak-anak bahwa di awal sudah tanda tangan, ada kesepakatan dan orang tua juga harus paham. Karena Pak Hendri, Pak Hendri di kelas 9 masuk WA ke Pak Hendri karena masalah seragam, katanya nggak punya seragam pramuka. Padahal selama ini hari-hari dia ada pakai seragam pramukanya. Bahwa jangan-jangan orang tuanya ini kalah sama anaknya. Kan ini kita bisa temui ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita juga perlu memberikan arahan kepada orang tua bahwa di rumah itu ya orang tuanya jangan sampai kalah sama anaknya. Jadi jangan sampai kalau ada hal-hal apapun itu berkaitan dengan anak, kemudian pertimbangannya apa sampai istilahnya anaknya tidak masuk. Kan waktu itu juga pernah disinggung karena masalah izin kayaknya gampang banget. Anak saya sakit, nggak diaminin aja, amin ya Bu, mudah-mudahan sakit. Kan nggak boleh ya gitu. Tapi kan kadang nggak ada surat sakitnya, nggak ada izinnya atau hal yang lain-lain. Jangan sampai ini juga merembet di dalam penggunaan gadget atau gawai. Jadi anak-anak terbiasa, begitu kita larang, bukan kita larang, kita coba batasi, anaknya tantrum Bapak dan Ibu. Tantrum apalagi kalau sebelumnya tuh pernah bahkan ada anak yang handphone itu disita karena terlalu sering dia memegang handphone tuh sampai sebulan 2 bulan tuh ada ibu guru yang pensiun ya. Ibu guru yang pensiun ya waktu itu pernah sampai kayak gitu. Bahwa tugasnya nggak selesai-selesai, kemudian sibuk sama handphonenya, tugasnya nggak dikerjain. Tapi akhirnya ya tetap diselesaikan. Ini kan balik lagi ke anaknya dan bagaimana didikan di rumahnya. Walaupun kembali lagi keadaan anak pasti berbeda juga di rumah. Ya, itu saja. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan berkaitan dengan kalau nggak ada mau ke permasalahan yang ada di SMP sedikit. Silakan. Terima kasih. Salam Kombel 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebenarnya masih ada hubungannya dengan handphone, cuma ini temanya agak beda. Oke. Jadi gini Pak. Saya sebenarnya 1-2 teman udah pernah saya sampaikan sih, mumpung di sini momennya tuh teman semua ngumpul gitu loh. Jadi seolah-olah nanti 1-2 teman itu Bu Dani ngomongnya udah 2 kali sekarang sih, nggak apa-apa sih, saling mengingatkan, begitu kan ya teman-teman. Jadi gini, berkaitan juga sama ada hubungannya juga dengan handphone ya. Jadi pada saat BDR seperti ini, mungkin Bapak kurikulum udah sering mengingatkan kali ya. Tugas atau entah itu Zoom, kalau kita nanti di rumah Zoom itu jangan sampai
terlupakan karena pada saat, tapi yang saya alami kan beberapa kali. Kalau saya memberikan tugas kepada anak dan pada saat anak itu masuk setelah selesai BDR, anak itu kan protes, kan kita BDR. Kenapa dikasih tugas loh? Karena BDR itu adalah belajar di rumah, bukan berarti libur di rumah terus nggak ada tugas. Maksudnya di sini saya menekankan kepada teman-teman semua yang guru sih. Jadi teman-teman jangan sampai lupa memberikan tugas kah, ataukah mau Zoom kah, atau mau Google Meet kah, terserah, nggak ada masalah. Jangan sampai ada beberapa siswa yang memang nggak sama sekali ngirim ke saya pribadi, ngirim tugas ke saya pribadi dengan alasan kan kita BDR gitu. Ya ini kan juga berkaitan juga handphone juga. Begitu yang saya tambahkan di sini, dalam hal ini saling mengingatkan satu dengan yang lain. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Popi aja ya, Ziros ya. Monggo. Yang ngomong. Oke, Bu Popi awal, saya nanti nambahin. Oke, monggo Bu. Zero waste. Apa Bu? Zero waste? Lah sekali ya. Memang katanya sekarang tuh buat mapel IPS katanya gitu. Jadi kita ya udahlah Bu Dani, kemarin sudah sempat diskusi sama Bu Anissa. Bu Anissa siap-siap ya. Besok mapel IPS. Bu Anissa ada yang diomongin nggak? Terus ngomong. Ya udah kita menggugurkan kewajiban IPS-nya aja ya Bu Anissa ya. Kita masukin zero waste. Zero waste ya. Kebetulan memang pengurusnya itu guru-guru IPS semua, saya, Bu Dani, Bu Yani gitu ya, Bu Nisa. Bu Nisa dengan Bu Rini ini nyelip IPA-nya. Mana Bu Rini, masih ada nggak? Oke. Lagi MGMP. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena menindaklanjuti dari kegiatan kita di K7, kebetulan saya masih koordinatornya, mungkin sampai bulan ini, bulan berikutnya nanti dilanjut oleh Bu Dani. Mungkin kemungkinan kami tidak di sini, jadi sudah diteruskan langsung ke Bu Dani. Mana? Saya Mau Kementerian Pendidikan. Ya udah. Jadi zero waste itu sebenarnya zero waste ya, nanti dimarahin sama Bu Melin lagi. Zero waste. Tulisannya waste. Jadi itu Nggak rembes jalannya. lanjutan dari K7, kegiatan menuju adiwiyata sekolah. Sebetulnya kalau ujungnya itu kan adiwiyata sekolah, kegiatan K7-nya harian gitu ya. Zero waste ini bagian dari programnya. Nah kebetulan dari beberapa sekolah SMP negeri di kita itu yang daftar itu baru 19, 29 dan 30. Hanya 4 sekolah yang mengikuti program ini. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Zero waste. Nah tapi bukan sekedar tepuk tangannya aja Bapak Ibu, kami juga mohon dukungannya supaya nol sampah. Zero waste itu kan zero, nol ya. Waste itu sampah ya, benar nggak Bu Melin ya? Jadi kita menuju nol sampah di sekolah kita. Kami mohon dukungannya, karena kan nggak mungkin lah ya di sekolah kita tuh nggak ada sampah sama sekali. Tapi minimal kita masih bisa ada tahapan-tahapannya gitu ya. Contohnya kita sudah harus membawa tumbler baik sehari-hari maupun ketika kita rapat gitu ya. Nah di rapat itu kayaknya kami tuh masih menemukan sih, walaupun hanya bagi bagian barisan depan ada botol-botol yang disediakan. Sebetulnya itu kalau kita sudah mengikuti program Zero Waste itu kita nggak boleh lagi. Nah kebetulan Pak Eko juga jual tuh ya botol-botolan, nggak apa-apa yang lain pada beli, boleh, tapi dimasukkan ke dalam tumbler. Pak Eko kemarin ya ada jual apa sih yang aqua itu loh. Aqua Viva itu ya. Nah, iya itu ya. Nah, itu nitip ya. Oh iya nitip ya ceritanya ya belinya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dibawa-bawa jangan sampai terlihat anak. Nanti gini, Pak, itu gurunya aja masih pakai minum botolan, pakai botol plastik ya, Pak Bu Hori ya, kebetulan masih ada di mejanya. Nah, itu jangan sampai ada lagi karena harusnya tumbler gitu. Gimana kita mau negur anak sementara itu petugas K7 itu udah di depan itu udah meriksa tasnya anak-anak kita, teman-temannya mereka, mana bawa tumbler nggak, bawa wadah nggak gitu. Mereka sudah mulai tertib.
nanti kitanya enggak, jadi mereka molor lagi gitu ya. Jadi di sini Zero Waste mohon dukungannya sekalian dari Bapak Ibu, bagaimana supaya memang program ini sedikit banyaknya kita bisa berjalan gitu, karena nanti ada monefnya juga. Mungkin dari saya itu saja cukup, dan untuk lanjutannya Bu Dani atau Bu Yani nanti bisa menambahkan, atau Bu Anissa sebagai tim IPS ya Bu. Iya. Saya siap dukung. Demikian program Zero Waste pada Kombel Rabu 21 Mei 2025. Zero Waste ini akan berkelanjutan sampai tahun ini ya. Dari kami dari SMP 19 sudah di Japri, kebetulan di situ yang di Japri saya akan berkelanjutan atau tidak, karena saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah akan tetap dilanjutkan. Kabar yang terbaru dari Mang Ola, kira-kira ada kali 3 minggu yang lalu, saya bertanya kepada Bang Ola bagaimana setelah kita melakukan tindak lanjut Zero Waste Adiwiyata ini terhadap sampah yang ada di sekolah kita. Menurut informasi dari Mang Ola langsung adalah biasanya tuh 12 tempat sampah, tapi sekarang 6 sampah bahkan pernah menjadi 4 tong sampah dari 12 sampai 6 itu. Artinya Bapak Ibu, saya minta bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Halo. Maksudnya jangan anget-anget tai ayam. Artinya kalau yang agak nakal itu Bapak Ibu guru termasuk saya gitu. Maksudnya agak nakalnya agak angel dibilanginya gitu. Dan nanti saya mohon kerjasamanya yang disampaikan nama Bu Popi juga, kalau pada anak-anak minta kerjasamanya agar kami agak sedikit ringan gitu, untuk menyampaikan kepada anak-anak, paling enggak teman-teman dan saya sebagai contohnya dulu gitu ya Bapak Ibu. Dan saya minta dukungannya apapun itu yang tentang Zero Waste. Mohon bantuan dan dukungan dari semua teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kombel pada hari Kamis Programnya Rabu luar tanggal biasa Bapak dan Ibu, 21 Mei sudah hebat. Dari sampai segitu banyaknya, sekarang sudah mulai berkurang, mudah-mudahan bisa sampai Zero. 0 sampahnya, saldo Sampahnya 0. Zero. Sudah disampaikan. Emang benar